Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Diana dari UPN Veteran Jakarta. Jadi ini mata kuliah Customer Service. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang persyaratan fisik ya dari seorang customer service. Salah satunya itu adalah harus good looking ya. Nah, saat ini kita akan berbicara tentang teknik pelayanan yang harus dipunyai oleh seorang customer service, yaitu biasa disingkat dengan KSA ya. Knowledge, kemudian skill dan attitude. Jadi pertama kita berbicara tentang knowledge ya. Jadi seorang customer service itu harus mempunyai produk knowledge ya. Produk knowledge tentang produk, perusahaan ya, pesaing, bisnis, juga secara umum bisnis gitu ya. Karena kalau mereka tidak mempunyai itu ya, itu ya mungkin sangat memalukan ya, karena semua orang ya pasti datangnya akan ke customer service karena itu mereka adalah salah satu dari frontliner ya, frontliner di sebuah perusahaan, baik itu bank atau perusahaan lainnya. Jadi sehingga produk knowledge yang harus dikuasai adalah segala macam tentang produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu atau sebuah bank, sehingga mereka apapun ditanya oleh nasabah atau konsumen akan mampu menjawab. Itu yang pertama itu. Jadi produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan itu ya, kemudian juga mungkin perusahaan dengan kaitannya dengan bisnis umum mereka harus menguasai gitu. Kemudian selain itu juga wawasan yang luas ya, jadi wawasan yang luas dari produk dan bisnis terkait gitu. Jadi paling tidak bisa kalau untuk misalnya mungkin sekedar say hello ya, ngobrol sedikit tentang pengetahuan ya, current isu juga akan nyambung lah dengan pembicaraannya seperti itu. Kemudian juga ya harus Anda memperhatikan customer service itu lingkungan ya, lingkungan di sekitar Anda. Ada apa ini misalnya ya, tempatnya di mana ya, posisi lokasi di situ, di sekitarnya ada apa dan seterusnya. Jadi itu harus paling enggak diketahui gitu ya. Lalu juga mungkin cerita-cerita menarik ya, joke gitu kan, angka-angka ya, yang status-status penting current isu itu harus di minimal ya tahu lah gitu, sekedar tahu ya gitu, seperti itu. Kemudian jangan berbicara jika Anda tidak mengetahui apa-apa ya. Seorang customer service itu jangan istilahnya sok tahu lah, dia nggak tahu apa-apa tapi berbicara soal itu. Jadi yang rumit atau tidak dikuasai lebih baik gak usah ya, tidak usah dibicarakan gitu. Kemudian selanjutnya ada skill ya yang harus dipunyai. Jadi skill dari seorang customer service itu seperti apa? Jadi kecepatan, kemudian ketelitian ya, ketepatan ya, otomatis. Jadi istilahnya kerja jangan lelet gitu kan, jangan lelet. Jadi aduh sampai melihatnya juga gemes lah gitu, kok sepertinya lelet gitu kan. Nah jadi cepat tapi betul gitu ya. Nah kemudian teliti ya, jangan sampai salah ya gitu, menulis angka dan seterusnya. Kemudian juga tadi tepat ya, lalu rapi ya, kerjanya juga rapi ya, rapi gitu. Kemudian kreativitas ya, kreativitas bagaimana ya si nasabah itu bisa nyaman gitu kan. Kemudian keterampilan menerapkan sistem pelayanan. Jadi artinya ya dia mempunyai suatu produk ya, bukan produk knowledge yang memang sistem dari pelayanan tuh mungkin dari teknologi ya, misalnya IT dan seterusnya, karena biasanya sekarang tuh sudah terprogram gitu kan. Kemudian interpersonal communication skill lah gitu, ini yang harus dipunyai ya dari seorang customer service ya.
jadi skill mengkomunikasikan ya terhadap interpersonal ya gitu, terhadap nasabah, lingkungan dan seterusnya. Terakhir itu telepon teknik ya, jadi mampu ya bagaimana dia menerima telepon ya, kemudian berkomunikasinya bagaimana gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah tentang tadi ya, jadi berbicara tentang komunikasi ya, skill, kemampuan komunikasi gitu ya. Bagaimana langsung tatap muka ya, jadi bertatap muka gitu. Kemudian kalau yang tidak langsung itu kan melalui apa, telepon ya, kemudian surat, email gitu. Nah komunikasi tatap muka pun ini dilakukan bisa verbal, non verbal gitu ya. Jadi istilahnya 3V lah dalam komunikasi itu ya, visual, vokal, dan verbal. Nah, jadi dalam hal komunikasi vokal di sini ya, itu ada yang namanya volume. Nah, gitu, volume kita ya. Gitu, volumenya tinggi ya atau volumenya misalnya rendah. Nah, itu harus diperhatikan ya. Kemudian artikulasi juga. Jadi kata-kata diucapkan dengan tepat, kemudian mudah dimengerti atau jelas gitu ya. Artikulasinya jelas gitu. Kemudian lafal ucapan ya. Kemudian intonasi, tekanan ya. Tekanan dari suara ya, perkataan kita itu harus juga diatur ya gitu. Sehingga si nasabah ya yang mengetahui, yang berbicara dengan kita itu juga mengerti ya gitu ya, karena tekanan kita, intonasi kita juga sangat teratur. Kemudian pengulangan, repetition ya gitu, jadi pengulangan dari kata-kata kita ya gitu, jangan juga terlalu sering ya, kalau perlu ya memang diulang ya, sehingga si nasabah itu akan mengerti gitu ya. Jadi mengerti apa yang kita bicarakan, kita maksudkan gitu ya. Kemudian kecepatan. Nah, ini juga harus diatur ya. Ada orang yang berbicara cepat gitu kan. Ada juga yang lambat juga itu. Jadi pokoknya yang sedang gitu ya, sedang, sehingga yang jelas itu. Jadi nasabah itu, lawan bicara kita itu mengerti gitu ya, apa yang kita bicarakan, apa kita maksudkan. Jadi memang harus ya mempunyai suara yang baik ya, suara yang baik gitu. Kemudian ya pernafasan kita juga baik ya, kecepatan tadi normal, tempo ya gitu, temponya, jedanya juga normal ya. Kemudian hangat, bersahabat gitu ya, jadi hangat bersahabat gitu. Jadi suara yang seperti itu ya terdengar ya, karena memang keluar dari hati ya, hati kita yang hangat gitu kan, bersahabat. Nah itu. Kemudian diusahakan kalau dari daerah itu aksen itu jangan terlalu menonjol ya gitu. Jadi jangan terlalu menonjol, walaupun memang ini agak sulit sebetulnya ya, karena namanya dari daerah, misalnya baru dari daerah banget gitu ya, susah untuk menghilangkan aksen gitu kan. Jadi istilahnya mungkin istilahnya medoknya gitu kan, dan seterusnya. Tapi diusahakan ya supaya jangan terlalu menonjol. Kemudian juga ekspresif ya, yang tadi saya bilang kan ekspresif ya. Jadi kita berbicara ya yang hangat ya, tatap muka, matanya langsung gitu. Jadi itu. Jadi ini semuanya adalah dalam komunikasi. Kemudian juga pilihan kata yang tepat ya gitu, mencakup apa yang Anda maksud. Jadi sesuai dengan daya tangkap lawan bicara ya. Berpikir dulu baru berbicara ya. Jadi apa yang kita maksudkan ya. Nah, jadi tidak bertele-tele, ringkas, to the point, jelas gitu ya. Gitu. Jadi spesifik ya, akurat pokoknya
hindari kata segera Bu, pokoknya beres gitu kan, gampang diatur dan sebagainya. Itu yang kata-kata yang ya belum kita belum tahu seperti apa masalah akan diselesaikan gitu ya. Kita berpikir seperti itu ya, udah gampang diatur lah yang seperti itu, terima beres lah gitu dan seterusnya ya. Atau jangan juga hindari bergumam gitu ya. Jadi bergumam nggak jelas kan, karena namanya bergumam kan ngomong nggak jelas gitu, itu yang nggak boleh ya. Kemudian jadi mengertilah gitu ya, mengerti gaya komunikasi pelanggan Anda ya. Jadi artinya berbicara dengan bahasa pelanggan gitu ya, pelanggan. Jadi memang ya istilahnya secara besarnya tuh, garis besarnya kita harus dalam mengkomunikasikan, dalam berbicara ya, berbicara terhadap pelanggan itu hangat ya, harus hangat, bersahabat ya. Kemudian tidak menyerang gitu, menggurui, merendahkan ya, menyalahkan, menakut-nakuti atau menyinggung gitu ya. Itu misalnya menyalahkan call center misalnya, atau menyalahkan petugas ya, ketika misalnya ada ATM rusak atau misalnya apa, oh itu petugasnya sih memang bla 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 gitu. Itu yang nggak boleh ya. Bagaimanapun Anda itu adalah perwakilan ya dari perusahaan, garda depan ya, frontliner. Jadi itu harus di-keep semuanya ya, bahwa yang pertama itu adalah memang bagaimanapun kejadiannya itu Anda harus meminta maaf gitu kan, bahwa semuanya itu adalah kesalahan ya dari perusahaan misalnya gitu, mohon maaf seperti itu ya. Jadi tidak menyalahkan, tidak menyinggung itu. Tetaplah konsisten ya. Apa yang sudah Anda perkatakan di awal ya, Anda konsisten. Kemudian juga mungkin ada sesuatu yang harus dirahasiakan juga ya, Anda harus tetap seperti itu. Kemudian perhatikan tata bahasa dan penggunaan istilah ya. Kemudian jangan berbicara itu sambil Anda membayangkan di luar dari pembicaraan itu ya, atau memikirkan hal lain ya, karena itu bisa kelihatan ya, bahwa Anda berpikir, aduh misalnya Anda masih single, aduh ini pacar saya nih sedang ada bermasalah misalnya, Anda mikirin dia gitu kan. Nah itu yang nggak boleh ya. Tetap fokus ke pembicaraan dengan nasabah tersebut gitu ya. Kemudian kalimat juga ya, harus sopan ya, hormat. Jadi perlakukan pelanggan itu dengan sopan dan penuh hormat gitu ya. Jadi semuanya asumsikan yang tadi saya bilang, bahwa kekeliruan ya, kemudian kesalahan itu semuanya ada di perusahaan gitu ya. Kemudian juga kata-kata kalimat misalnya, oh karena Anda belum bayar gitu, aduh jangan sama sekali, hindari itu ya. Jadi sebaiknya katakan, jadi bagaimana sebaiknya ya gitu dengan pembayaran Anda gitu. Atau misalnya, apakah pembayaran sudah ditransfer ke rekening bank kami gitu ya. Atau minta tolong Bu, bisakah Anda mengirimkan bukti transfer gitu ya. Jadi kata-kata yang istilahnya sopan tapi juga tetap mengena gitu ya. Nah jadi kemudian selain tadi yang komunikasi ya, juga kita harus aktif ya, artinya aktif listening. Jadi keinginan kita untuk mendengarkan orang lain, bersikap tanggap dan berminat gitu ya. Jadi penuh atensi gitu kan terhadap lawan bicara kita ya. Jadi mendengar dengan telinga, mata ya, pikiran, hati gitu. Jadi mendengar apa yang sedang dikatakan.
nasabah ya. Juga mendengar yang tidak dikatakan gitu ya, seperti itu. Kemudian attending gitu. Memberi perhatian pada orang lain, kemudian bagaimana membuat diri kita itu tersedia ya. Kemudian breaknya dan attend itu kepada seseorang ya. Jadi prinsip dari empati gitu ya, konfirmasi itu, bebas dari penilaian atau kita mengkritik mereka, mengkritik nasabah gitu ya. Jadi juga jangan melakukan self mind chatting ya. Hanya memikirkan apa yang akan dikatakan nih gitu, atau kalau tiba giliran berbicara gitu kan. Nah jadi itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kenapa sih orang kadang-kadang tidak mendengarkan ya. Nah ini ada gangguan eksternal ya, atau juga mungkin melamun, kemudian ada kecenderungan menyela gitu kan, menyela ya, gangguan pribadi, cara bicara kurang menarik ya, rasa malas gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini understanding. Jadi temukan ide-ide pokok ya, apa yang dimaksud oleh pembicara gitu. Buat catatan jika perlu ya. Jadi catatan inti-inti, karena itu seorang customer service itu harus tersedia bolpen ya dan kertas kecil. Catat apa yang dibicarakan oleh nasabah, poin-poin penting, karena jangan sampai istilahnya kita lupa gitu ya. Kemudian samakan persepsi ya, samakan persepsi apa yang dimaksud oleh nasabah tersebut dengan apa yang kita pikirkan juga gitu ya, artinya sama gitu ya. Jadi kurangi perkiraan ya, praduga misalnya. Kemudian juga mempertahankan diri bahwa kita benar. Nah itu. Kemudian reaksi emosional ini juga ya, kurangi. Kemudian gampang berkomentar atau protes. Nah ini ya. Tidak mendukung apa yang dibicarakan ya tadi ya, artinya tidak empati gitu ya. Kemudian mempertahankan pandangan pendapat kita sendiri gitu. Nah ini ya, understanding ya tadi. Kemudian memory. Nah ini ya, jadi mengingat apa yang disampaikan lawan bicara ya, terutama hal-hal penting ya, karena itu tadi yang saya bilang bahwa harus ada catatan ya, catatan kecil ya, tentang hal-hal yang memang penting untuk dicatat tentang pembicaraan yang dimaksud dengan oleh si nasabah gitu ya. Nah cara meningkatkan ingatan apa sih gitu kan, tadi identifikasi ya, jaga pesan penting, buat prioritasnya ya gitu. Kemudian juga mengkonfirmasi, mengulang juga langsung ke nasabah, itu juga bisa ya gitu. Kemudian responding ini ya, merespon ya, dengarkan ya, kemudian beri respon gitu kan, responnya seperti apa ya. Jadi kemudian simpulkan kesepakatan ya, dan tadi setelah konfirmasi kemudian menyamakan persepsi. Jadi jadi simpulkan kesepakatan ini loh yang nasabah dimaksud, kemudian kita juga persepsinya sama. Nah itu ya. Nah untuk merespon seperti apa sih ya, ada bertanya ya, kemudian menyimpulkan, mengartikan ya, komentar pendek misalnya, oh iya saya mengerti iya gitu. Jadi itu ada yang namanya empati, dukungan, dorongan ya gitu. Jadi seperti itu ya. Jangan misalnya respon negatif, Anda cuma pasif aja ya, tidak bertanya, tidak. Nah itu nanti ada miscommunication ya, artinya ada mungkin salah persepsi dan seterusnya. Ini yang memang harus dihindari ya, jika Anda seorang customer service gitu. Oke. Nah kemudian selain yang tadi juga Anda memang diharapkan ya,
Anda memang harus bersikap lugas gitu ya. Bersikap lugas ini apa? Berani menyatakan pendapat ya, kemudian pikiran Anda ya untuk menerangkan ya gitu tanpa mengganggu hak orang lain gitu ya. Juga menyatakan ketidaksetujuan tapi tidak menimbulkan konflik gitu. Kemudian mengajukan juga pandangan ya, menyatakan pandangan Anda gitu ya, dengan sikap ya harus pede ya kan gitu, percaya diri, tapi juga Anda bisa menerima kritik secara terbuka gitu ya gitu. Jadi istilahnya itu yang harus dilakukan oleh seorang customer service ya, karena di sini biasanya ada kesan pertama kan gitu, kesan pertama ya. Jadi bagaimana awal ketika Anda bertemu ya dengan nasabah gitu ya, dengan nasabah. Jadi memang emang tidak sulit sebetulnya ya di sini. Jadi kesan pertama yang baik itu ada merupakan setengah jalan ya, setengah jalan dari usaha kita gitu ya. Tidak sulit, namun pengaruhnya besar ya gitu. Bagaimana nasabah terkesan gitu kan, kesan pertama terhadap kita sebagai customer service gitu ya. Kemudian ya ini memang kesan pertama itu biasanya bisa melalui penampilan ya, etiket gitu, seperti itu. Nah, jadi penampilan apa? Anda perhatikan dari ujung rambut ya, gitu sampai ujung kaki. Ya. Jadi lakukan checklist ya sebelum Anda berangkat kerja gitu kan. Selalu dalam keadaan rapi dan bersih ya. Sesuaikan penampilan dengan situasi dan kondisi kerja ya. Apa yang memang disyaratkan ya, apa yang nggak boleh gitu, itu harus ya kita patuhi ya kan. Oke. Etiket. Nah, etiket ini apa sih ya? Sopan dalam menerima tamu ya, kemudian cara memperkenalkan dan diperkenalkan serta berjabat tangan gitu ya, sikap tubuh yang baik ya, bagaimana sikap tubuh yang baik, cara berkomunikasi yang baik tadi ya, ketulusan dalam memberi pelayanan ya. Itu terasa ya, orang yang tulus dengan cuma istilah basa-basi ya, karena emang pekerjaannya menuntut itu, ya itu beda ya. Jadi Anda memang harus seperti itu, bersikap tulus ya gitu, kemudian menghargai dan menghormati pelanggan itu. Kemudian demikian ya secara garis besar tentang bagaimana kita melakukan tadi ya, KSP, knowledge, skill, dan sikap kita ya selama kita menjadi seorang customer service ya. Selain dari persyaratan yang sudah kita bicarakan minggu lalu kan, secara fisik ya bagaimana seorang customer service. Nah, yang kita biarkan barusan itu ada tentang KSP ya, KSA, knowledge, skill, dan attitude, sikap kita bagaimana. Oke, saya rasa sampai di sini ya. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.